Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter dan para pelayan yang bertugas di GPIB Jemaat Mangamasyang Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Benyamin Dores, STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar. Hari ini gereja merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dalam konteks dan tradisi sejarah gereja, Pentakosta dikenal sebagai hari raya ucapan syukur atas hasil panen. Banyak orang dari berbagai daerah datang berkumpul di Yerusalem dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Di tengah suasana itulah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus turun ke atas para murid dalam rupa lidah-lidah api. Roh Kudus memberi mereka keberanian dan kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga orang-orang yang datang dari banyak bangsa dapat mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa mereka sendiri. Saat ini, dalam semangat keberagaman suku, budaya, dan bahasa, kita akan menghayati makna peristiwa Pentakosta. Walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Tuhan mempersatukan kita di dalam kasih dan tuntunan Roh Kudus yang sama. Mari kita bersatu dulu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat kita beribadah kepada Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3 firman Tuhan yang membimbing kita menyatakan, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kebenaran sampai menembus awan-awan, ditinggikan dirimu di atas silakan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami membanggakan diri. Kami mengaku telah hidup di dalam roh, tetapi pada saat yang sama kami masih dikuasai oleh kelemahan daging. Kesalehan yang kami tunjukkan di hadapan manusia seringkali tidak sebanding dengan keadaan hati kami yang sesungguhnya. Karena itu, kasihanilah dan ampunilah kami. Ya Roh Kudus, sumber pembaruan hidup kami. Rangkul dan bimbinglah kami kembali, ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa dipimpin oleh-Mu. Mampukanlah kami untuk hidup saling mengasihi, penuh sukacita dan damai sejahtera, sabar, murah hati, setia, rendah hati, serta mampu menguasai diri dalam menjalani kehidupan bersama sesama. Dalam kasih dan pengasihan-Mu kami memohon. Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati, dikata dan ditinggalkan. Ampunilah dosa kami.
sadar bahwa rekanmu tak bersekutu. Ampunilah dosa Saudaraku jemaat Tuhan, kepada kita yang telah mengaku dosa dan hidup dalam pertobatan, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa untuk saudara dan saya selalu dan telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak sembahyangku? Sudahkah kau dibasuh bersih? Saudaraku jemaat Tuhan, ketika darahnya membasuh bersih saudara dan saya, ada sukacita, amin, berdirilah dengan sukacita di hati. Untuk bersama-sama kita mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi perintah hidup baru, dengan sukacita kita mendengarkan pesan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-22 hingga ke-26 yang menyatakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi namamu terang seperti semua ini dan terus dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Kesaksian pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan akan disampaikan oleh paduan suara sektor pelayanan 7 GPB Jemaat Mengamas Siang. Siap? Silakan.
Terima kasih Sektor Pelayanan 7 Mangamaseang. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bertahta di dalam pujian yang disampaikan. Amin. Ya. Mari umat Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 13 yang sebentar akan dipandu bacakan oleh majelis asistensi kita saat ini. Alkitab terbuka, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga kami, sehingga kami boleh merayakan hari ini Pentakostamu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami pada saat ini, memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau akan beritakan bagi kami. Diamkan semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu dan menjadi pelaku suara-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku sepanjang haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 2
ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudaraku jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Shalom. Ya, saudaraku, hari Pentakosta atau yang dikenal juga dengan hari ke-50, ini merupakan perayaan besar dalam tradisi agama Yahudi yang juga dikenal sebagai Hari Raya Mingguan atau Hari Raya 7 Minggu. Jadi salah satu hari raya besar dalam tradisi Yahudi adalah Pentakosta. Hari Raya 7 Mingguan atau Hari Raya Mingguan. Nah, dalam tradisi Yahudi, hari Pentakosta juga dikaitkan dengan Hari Raya Panen. Panen gandum tentunya. Serta dihubungkan dengan hari pemberitaan tentang hukum Tuhan atau hukum Taurat. Jadi ada banyak isinya hari Pentakosta menurut tradisi Yahudi pada saat itu. Hari ke-50, kemudian hari panen yang dihubungkan dengan hari pemberitaan tentang hukum Tuhan atau hukum Taurat. Nah, selanjutnya saudara-saudara, mari kita mempelajari ayat-ayat ini secara singkat. Kalau kita lihat ayatnya, ayat 1 sampai dengan 13, panjang.
Nah, ini kalau sudah bicara ayat, apalagi 1 sampai 13. Ini mungkin ada yang bilang di dalam hati, pasti lama. Pasti dia kupas ini satu per satu. Ada begitu? Pak Ganda, berapa durasi khotbah selama ini di Mengamasiang yang paling terlama? Tidak ada yang lama. Kali ini lama ya. Ya, jangan mikir takut. Saya termasuk pendeta yang tidak suka lama-lama. Orang ngomong bilang saya tidak suka paleo. Jadi kalau kita ingin melihat konteksnya atau pemahaman teks, maka saya minta kita semua melihat ayat yang saya coba untuk singkat saja. Ayat pertama, ditegaskan bahwa pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul pada satu tempat. Berkumpul pada satu tempat. Hal ini menunjukkan kesatuan, kesehatian dari orang percaya. Pada hari Pentakosta semua orang percaya, semuanya berkumpul pada satu tempat. Kata berkumpul di garis bawahi, di satu tempat di garis bawahi, ini menunjukkan bahwa orang percaya di zaman itu suka persatuan, suka kesatuan. Ya. Kesatuan ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus pernah berdoa untuk para murid-muridnya, para pengikut-pengikutnya, agar para murid dan pengikutnya bersatu, selalu satu adanya. Yohanes 17 ayat 21. Lalu kita lihat ayat 2 dan 3. Pada bagian ini dikatakan, ya, terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras dan seterusnya. Angin yang dimaksud di sini mengarah pada simbolik, yaitu kuasa Roh Kudus, pneuma, ya, atau roh. Saya potong dulu Bapak Ibu. Jika tidak ada halangan, saya akan ujian tesis pada tanggal 8 dan 9 Juni. Dan tesis saya adalah judulnya Roh Kudus Tuhan bertahta di atas pujian. Supaya apa? Supaya katorang ketika datang ke gereja, jangan anggap menyanyi itu hal yang biasa. Harus betul-betul dijiwai supaya pneuma itu benar-benar nyata. Seperti itu. Nah, angin yang dalam peristiwa itu secara simbolik adalah kehadiran Roh Kudus. Menunjukkan kehadiran Allah. Allah sendiri yang berinisiatif. Bukan karena usaha manusia. Allah sendiri yang duluan hadir. Jadi saya yakin ketika saudara dan saya hadir pada saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat saudara dan saya. Amin. Tapi karena saudara dan saya diundang oleh Roh Allah yang lebih dulu hadir di sini. Amin. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kehadiran Allah ditandai dengan lidah-lidah api yang menyucikan dan memulihkan. Selain itu, lidah-lidah api juga menunjuk pada karya Roh Kudus yang berkarya melalui ucapan. Jadi ketika para murid dihinggapi lidah-lidah api, mereka berkata-kata, mereka berbahasa, dan bahasanya itu saling memberkati satu dengan yang lain. Bukan asbun, bukan asal bunyi. Ya, di situ dikatakan bahwa ketika para murid berbahasa Mesir, Kapadokia dan sebagainya. Orang termangu-mangu, orang terberkati. Ya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, lalu kita lihat ayat 4. Ayat 4 mau dikatakan, ayat ini jelas sekali terlihat
bahwa cara kuasa Roh Kudus Allah bekerja dalam diri orang-orang percaya dan menembus batas eksklusivisme. Artinya, ya, dalam berbagai bahasa mereka menegaskan bahwa kuasa Roh Kudus itu hendak merangkul semuanya. Jadi kuasa Roh Kudus itu tidak merangkul orang-orang tertentu. Kuasa Roh Kudus itu tidak kenal yang namanya besti. Nah, jangan bilang, namanya PJ kita. Tidak ada. Buktinya kuasa Roh Kudus itu menyatukan, merangkul semua. Ya, tidak ada kelompok-kelompok. Tidak ada kotak-kotak. Nah, biasanya kita di gereja, ini selalu saya bilang sama orang Betania ini. Orang Betania. Karena pengalamanku begitu. Hampir 3 tahun lebih, hampir 4 tahun di situ. Saya bilang, woi, ini Betania ini kelihatan. Kalau ibadah atau selesai ibadah, yang keriting kumpul dengan yang keriting. Yang bonding-bonding sedikit kumpul dengan bonding-bonding. Yang glowing-glowing kumpul dengan yang glowing-glowing. Ibu Hilda. Tidak begitu. Kuasa Roh Kudus itu menyatukan, tidak ada pemisah. Buktinya, mereka bersatu berkumpul tanpa ada sekat. Gitu ya. Lalu lihat ayat 5 sampai dengan 11. Coba itu. Ayat 5 sampai dengan 11. Pada ayat-ayat ini menegaskan bahwa karya Roh Kudus Tuhan itu tidak hanya bekerja khusus hanya untuk para murid, tetapi bekerja secara menyeluruh kepada semua ciptaan, bertujuan untuk menyatukan, memulihkan, menyembuhkan secara keseluruhan. Lalu ayat 12 dan 13. Kedua ayat ini ya meneguhkan bahwa setiap orang punya respon yang berbeda. Ada orang yang siap menerima karya Roh Kudus, ada juga yang tidak mau menerima. Mengeraskan hati. Ayat 13 dibilang apa? Pemabuk itu murid. Mereka mabuk anggur. Mereka tutup pintu hati untuk tidak mau menerima karya Roh Kudus Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, berdasarkan atas penjelasan-penjelasan ayat-ayat ini, serta mengacu pada judul renungan kita, yaitu karya Roh Kudus menyatukan, memulihkan seluruh ciptaan, maka melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita mendapatkan pengajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalau saudara dan saya dan saudara, saya berdiri di sini tidak ambil kesempatan untuk menghakimi Anda sebagai jemaat, tapi saya hakimi diri sendiri. Kalau saudara dan saya, ya, mengimani bahwa Roh Kudus Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita hidup di dalam kita dan kita hidup oleh karya Roh Kudus Tuhan, maka maka apa Pak Pendeta? Maka saudara dan saya, baik dalam rumah tangga, dalam hidup bersama-sama, serta dalam persekutuan dan pelayanan dan kesaksian, harus selalu berusaha hadir sebagai pribadi-pribadi yang mencintai kesatuan. Jelas? Kalau saudara dan saya berkata, Roh Kudus, kan tadi lagu, api Roh Kudus di dalam hatiku. Tadi lagu pembukaan itu, Eriko. Iya toh? Iya kan? Kalau saudara dan saya mengimani bahwa api Roh Kudus Tuhan diam di dalam hatimu dan hatiku, maka seharusnya saudara dan saya harus berusaha menjadi orang-orang yang mencintai kesatuan, mencintai kesehatian dalam menghidupi dan menanggapi setiap persoalan dan permasalahan. Inilah contoh jemaat yang hidupnya dituntun oleh karya Roh Kudus Tuhan. Cinta kesatuan.
Rajin mengupayakan hadirnya persatuan, hadirnya kesehatian. Ya. Jadi, kalau ada pribadi, kalau ada kelompok dalam pelayanan dan persekutuan yang mengatakan bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya, tapi dia membenci persatuan. Dia suka hadir sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa tidak suka kalau orang bersatu bersama-sama. Selalu hadir sebagai troublemaker dalam jemaat. Berarti ini orang yang tidak diperkaryakan oleh Roh Kudus Tuhan. Sepakat kita? Sepakat? Karena Roh Kudus itu menyatukan. Ya. Kalau saudara dan saya berkata kita cinta Roh Kudus. Tapi dalam keseharian saudara dan saya hadir sebagai pendeta yang tidak suka, yang menghancurkan kesatuan dalam jemaat. Saya hadir sebagai penatua, saya hadir sebagai diaken yang merusak persatuan dalam jemaat. Saya hadir sebagai pengurus pelkat yang senantiasa suka merecokin persatuan. Maka perlu dipertanyakan, roh apa yang tinggal di dalam hatimu? Bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudis. Karena mohon maaf, orang Kudis itu yang suka bagaruk kiri, bagaruk kanan. Tidak pernah diam tangannya itu. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Ini yang harus kita renungkan. Dan kalau mau jujur di hadapan Tuhan, bahwa kadangkala saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku utama. Tidak adanya persatuan, tidak adanya kesatuan dalam sektor. Biasanya saudara dan saya menjadi pelaku utamanya. Baru selalu berkata bahwa saya anak Tuhan. Saya percaya kuasa Roh Kudus di dalam hatiku. Tapi selalu jadi troublemaker di sektor. Sehingga apa? Kalau muncul mulai muncul, banyak yang bilang, datang misedeng. Kenapa? Karena kalau datang tidak bawa damai. Begitu toh? Nah. Kalau kita muncul tiba-tiba, orang sementara bersatu, berkumpul, tiba-tiba semua menghindar. Karena apa? Kita terkenal sebagai pribadi yang suka merecokin persatuan. Tidak mau, tidak suka orang bersatu. Nah ini perlu dipertanyakan. Karya siapa yang bertata di dalam hati dan pikirannya? Ya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Persahabatan terjadi antara kelompok harimau dan banteng. Dan persahabatan ini mereka kukuhkan menjadi satu persahabatan yang sangat erat. Harimau berkata kepada banteng, kita bersahabat nah. Tidak boleh ada yang memisahkan persahabatan kita. Kita saling topang. Kita saling bantu. Kata harimau dan banteng. Akhirnya mereka bersahabat. Ternyata ada yang tidak suka. Serigala. Serigala tidak suka. Terjadi persahabatan antara harimau dan banteng. Serigala mulai mencari segala sesuatu cara untuk supaya harimau dan banteng ini pisah, berkelahi. Ya. Nah satu kali ketika serigala melihat kelompok banteng sementara di padang rumput, datanglah serigala itu berkata kepada kelompok banteng, woi, teng atau ban? Mana enak? Teng. Nanti kalau harimau apa? Har. Kok nggak ada yang nama hari di sini? Nah, saudara, kerbau apa? Serigala bilang begini, Teng, kita baru pulang. Dari mana? Kita baru dari dalam hutan. Ngana tahu, kata serigala. Ngana tahu. Tadi kita jalan, kong kita lewat di sebuah sumur. Sumur yang di mana? Ngana tahu itu sumur yang ada dalam hutan? Tahu. Kong kita lihat, kita mau minum, kita lihat di dalam sumur itu banyak sekali nganape teman-teman di sana. Dan kita pernah lihat harimau yang kasih masuk nganape teman-teman di sumur.
Banteng bilang tidak bisa. Kita sebagai janji. Tidak bisa saling menyakiti. Serigala bilang tidak percaya, coba ngana pikir lihat. Maka ramelah ya. Banteng itu pergi ke sumur dalam hutan. Karena sumurnya jernih, akhirnya ketika mereka melihat ke dalam sumur itu, apa yang terjadi saudara? Ketika mereka melihat ke dalam sumur itu, mereka melihat bayangannya sendiri. Lalu mereka bilang, oh iya betul terek Kang. Banyak orang petemang di dalam. Ini harimau, ini peculas. Serigala bilang, kita sudah bilang toh. Nah saudara, ketika banteng ini sudah mulai dengan dia punya emosi, serigala meninggalkan banteng lalu mencari harimau. Lalu ketika bertemu dengan kelompok harimau, dia katakan hal yang sama. Dia bilang di sumur dalam hutan itu banyak anak petemang di sana semua. Dan yang lakukan itu adalah banteng. Kalau anda tidak percaya, pergi Jo. Akhirnya rombongan harimau pergi dan sama. Karena lihat ke dalam sama-sama jernih. Harimau mengaum dan marah sekali dan mengatakan banteng, kalian keterlaluan. Akhirnya apa? Banteng dan harimau bertengkar. Serigala bertepuk tangan. Ilustrasi ini mau mengatakan, tidak tertutup kemungkinan dalam persekutuan orang yang katanya percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ternyata masih sering menjadi pribadi-pribadi yang seperti serigala. Tidak suka kalau mengguyup, kata orang Jawa. Ada saja cara. Ya. Kalau saya tidak salah, khotbah ibadah rumah tangga kemarin itu khotbah tentang penyesat. Nah biasanya ya kalau ada orang yang tidak suka, misalnya dia tidak suka dengan paduan suara sektor 7. Dia tidak suka dengan pengurus. Karena tidak seide dengan pengurus, maka biasanya dia keluar lalu dia bilang, "Jam mau masuk tuh loh. Jam mau masuk." Ini penyesat, roh pemecah belah. Tidak ada Roh Kudus seperti itu. Karena fungsi dan karya Roh Kudus adalah menyatukan. Amin. Ya. Bukan menjadi pemecah belah. Sama seperti orang-orang pada zaman itu. Mereka berkumpul menjadi satu di satu tempat. Semangat kesatuan yang sangat luar biasa. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, pengajaran yang kedua saudara-saudara. Coba kita lihat. Ketika para murid, ini yang saya bilang. Ketika para murid berkumpul pada saat itu, Roh Allah berbentuk lidah api hinggap di atas kepala mereka. Dan akhirnya mereka bisa berbahasa. Betul? Tadi itu yang kita bacakan. Berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Artinya mereka mengucapkan kata-kata yang senantiasa menjadi berkat, menjadi rema. Satu dengan yang lain. Ya. Saudara saya potong. Katanya, saya tidak tahu ini betul atau tidak. Beberapa ahli psikolog memperkirakan, perhatikan. Bahwa rata-rata setiap orang mempunyai 700 kesempatan untuk berbicara kepada orang lain dalam setiap hari. Rata-rata setiap orang punya kesempatan 700 kesempatan untuk berbicara kepada orang lain di setiap hari. Jadi saudara dan saya punya kesempatan 700. Ya. Dan menurut penelitian juga bahwa dalam sehari orang yang banyak bicara, orang yang kalau orang banyak bicara kita bilang apa itu? Kalau di Betania bilang orang banyak bicara itu orang yang lancang. Nah, katanya menurut penelitian, orang yang banyak bicara, orang yang selalu banyak bicara, orang yang capila salah.
CPS. Katanya orang yang banyak bicara itu biasanya menggunakan 12.000 kalimat. 12.000 kalimat. Dan kira-kira dari 12.000 kalimat, 700 kesempatan, berapa perkataan? Menurut penelitian, ada 100.000 perkataan yang keluar. Nah, coba bayangkan. Mari pikirkan. Ya. 100.000 kata dalam sehari. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Betapa banyak bencana yang saudara dan saya tebarkan melalui tutur kata saudara dan saya. Betul tidak? Dan betapa banyak berkat atau sedikit berkat yang saudara dan saya tebarkan melalui kesempatan berbicara. Pikirkan ini. Kita ambil peristiwa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hinggap atas mereka, rasul-rasul mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat, yang menjadi rema. Ya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi paling tidak saudara dan saya harus benar-benar berpikir sebelum berbicara. Apakah tutur kata saya? Apakah kata-kata yang saya lontarkan ini menjadi berkat untuk sesama saya? Menjadi penyemangat untuk sesama saya? Ini orang yang punya ciri kuasa Roh Kudus. Dia selalu berpikir dulu. Dia tidak asal bicara. Dia tidak asal ngomong. Ya. Saudara-saudara, ya. Hati-hati. Ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, salah satunya adalah perkataannya selalu tepat pada waktunya. Amsal pasal 25 ayat 11. Boleh buka? Amsal 25 ayat 11. Ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, dia akan mengatakan, dia akan memakai prinsip seperti kata Amsal pasal 25 ayat 11. Satu orang diaken atau penatua boleh berdiri dan baca buat kita di mimbar liturgi. Amsal pasal 25 ayat 11. Bisa, silakan. Amsal pasal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11, silakan. Emas dan pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Iya. Perkataan yang tepat itu seperti apel. Apel yang ditaruh di pinggan perak. Ya. Lalu lihat lagi Amsal pasal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23. Ibu Hilda tolong baca buat kita. Iya. Ini teman saya, ini konco saya waktu masih muda. Amsal 15 ayat 23 boleh, Sas? Boleh. Amsal 15 ayat 23, silakan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan pada waktu yang tepat. Iya. Alangkah baiknya bila kata-kata kita, bila perkataan kita itu tepat. Bukan malah menimbulkan hati yang, ya. Jangan perkataan kita menyengat hati. Seperti itu saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya pernah ditanya oleh salah seorang murid katekesasi. Mereka bertanya begini, Pak Pen, apakah orang yang banyak bicara bisa dikatakan mulia? Apakah orang yang banyak bicara bisa dikatakan bermanfaat? Saya tidak langsung menjawab. Saya berpikir, lalu saya dapat ide. Saya bilang begini, kalian tahu kodok? Tahu Pak? Kodok itu biasanya kalau di musim hujan bersuara toh? Betul tidak? Besarnya tuh suaranya. Kita yang masih tinggal ada dekat rawa-rawa biasanya tuh keras sekali tuh kodok. Ya. Saya potong dulu ya.
gara-gara kodok pesuara. Oh ya, nanti boleh tanya Nanda di Tanjung Medang. Kita pernah mau ibadah keluarga, musim hujan. Musim hujan torang sudah, ya namanya Pospelkes toh, Immanuel Tanjung Medang. Ya, saya ditempatkan di situ dulu. Sekarang anaknya Sushilda di situ. Nah, pergilah kita rombongan ke rumah seorang penatua. Memang di sepanjang jalan itu kodok bunyi. Wow, wow, prakata-kata wow, prakata-kata tidak ada. Tiba di rumahnya penatua itu, ibadah mau mulai. Kita berdoa. Yang pimpin liturgi ini, ibu guru, kecil sekali suaranya. Ketika dia bilang, saudara-saudara jemaat mari kita berdiri, tidak didengar. Karena apa? Di situ, di dekat rumahnya itu bapak itu, kodok semua. Wow, wow, begitu semua. Sampai itu tuan rumah begini, Pak Pendeta, kenapa ada ibadah penalti? Time out. Saya bilang kenapa? Pindah Pak, pindah. Kita tidak dengar gara-gara kodok. Bayangkan. Ya. Banyak bicaranya ya. Bersuara keras tapi tidak ada manfaat. Tapi coba bandingkan dengan ayam jantan. Sekali-kali dia bersuara, kukuruyu. Kita bilang apa? So pagi tarik kang. Betul toh? Ya. Oh so jam begini. Hanya satu kali. Jadi kalau saudara dan saya mengaku sebagai anak Tuhan, dan ada kuasa Roh Kudus Tuhan dalam diri saudara dan saya, maka saudara dan saya harus mempertimbangkan perkataan ini. Jangan asal bicara. Bicaralah tapi penuh dengan manfaat. Bicaralah tapi mendatangkan yang baik untuk orang lain. Ya. Jadi begini misalnya, kita putuskan ya. Orang yang capila di sektor ada. Coba tunjuk mana. Jangan kau tunjuk, masalah. Orang yang banyak bicara tapi tidak ada gunanya. Ya. Orang yang banyak bicara tapi tidak ada gunanya. Kata orang Batak. Kita sebut dia ko. Kita yang bilang itu. Jadi kalau ada orang yang capila tapi tidak ada guna-gunanya di paduan suara, bilang kodok. Karena apa? Alangkah indahnya perkataan jika tepat waktunya. Karena perkataan itu seperti apel emas di pinggan perak. Orang-orang akan senang dengan perkataan saudara dan saya. Pikirkan itu. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang berikutnya, melalui bacaan firman Tuhan saat ini, sebagai gereja Tuhan, kita diminta untuk mewartakan kebaikan Allah ke seluruh ciptaan. Tidak harus pilih-pilih. Kabarkan shalom Allah kepada semua orang. Ya. Supaya semua orang ya menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya saling mau berbagi kebaikan hanya untuk orang-orang yang akrab dengan kita. Tidak seperti itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu berbagi untuk semua. Tidak boleh pilih-pilih. Ya. Kita mau berbagi tentang kasih, kita mau mengajarkan kasih hanya kepada bestie kita, hanya kepada soulmate kita, hanya pada kerabat-kerabat kita. Jadilah gereja, jadilah pribadi yang dalam kendali Roh Kudus menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Jangan halangi orang untuk datang memasuki persekutuan ini dan merasakan kuasa Roh Kudus di dalamnya. Ya. Bapak Ibu tahu Mahatma Gandhi? Tahu? Mahatma Gandhi itu kan
Kalau kita lihat dia punya penampilan kan penampilannya tidak, apakah dia pakai jas? Tidak. Penampilannya penampilan begitu. Saya pernah baca autobiografinya yang mengatakan bahwa suatu kali dia tertarik untuk jadi orang Kristen. Karena setiap hari dia dengar khotbah. Lama-kelamaan timbul dalam hatinya untuk masuk gereja dan mau dengar firman Tuhan. Karena dia merasa terberkati. Akhirnya ketika pagi-pagi pintu gereja dibuka oleh koster, Mahatma Gandhi dengan penampilan biasa masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam gereja. Lalu kemudian Mahatma Gandhi mulai duduk di depan dengan penampilan seadanya. Ketika ibadah sudah mau dimulai, datanglah seorang penatua yang mengatakan gini, maaf, Bapak punya tempat duduk bukan di sini. Bapak punya tempat duduk, dengan melihat Mahatma Gandhi punya penampilan, dia mengatakan begini, Bapak punya tempat duduk di belakang. Karena di sini adalah petinggi-petinggi semua. Mahatma Gandhi kemudian berdiri lalu berkata, ternyata di Kristen juga ada kasta. Jangan menciptakan hal seperti itu. Jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain merasakan shalom Allah. Lewat tingkah laku kita. Biarkan semuanya. Karena karya Roh Kudus ini berlaku untuk semua. Bukan untuk orang per orang. Ya. Yang terakhir saya mau bilang. Nah jam 10 Pak. Jam. Amin. Berhenti ini. Kayak jam 10. Ya. Yang terakhir saya bilang begini. Bagi kita orang percaya, ketika saudara dan saya mengatakan bahwa Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kita, maka saudara dan saya tetap hidup di dalam pengharapan. Amin. Iya. Zaman ini masih zaman susah toh? Di mana-mana laju inflasi luar biasa. Tapi orang yang hidup dalam kuasa dan kenali Roh Kudus, dia bilang apa? Ada pengharapan. Tidak selamanya kehidupan penuh dengan pergumulan. Ada ujungnya. Amin, saudara. Jalani saja itu kehidupan dengan pengharapan. Lalu ketika saudara dan saya ada dalam pengharapan, maka saudara dan saya mencapai cita-cita itu dengan pengharapan. Tidak usah capai cita-cita yang kita harapkan dengan menghalalkan segala cara. Itu orang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Ketika saudara dan saya ada dalam pengharapan, itu harapanku. Maka jalani. Ya. Jalani kehidupan ini dengan pengharapan. Jalani hidup ini, capai cita-cita itu dengan usaha yang takut akan Tuhan. Tidak usah menghalalkan segala cara untuk mencapai yang kita harapkan. Ya. Ini yang lagi viral sekarang. Saya pikir-pikir dulu, saya lupain. Ya. Karena terlalu berharap untuk kenal dengan Veronica. Karena terlalu berharap untuk kenal. Lah kasih kenal saya dengan Veronica. Lalu yang satu bilang, Veronica pun mama itu suka dengan laki-laki yang bahasa Inggris. Lalu yang ngotot mau kenal dengan Veronica, dia bilang bahasa Inggris kecil. Terus apa? Halo. Baru tahu bilang Bluetooth, device, apalagi disconnected dan successfully. Sudah mau kenal Veronica. Saudara, ya, ketika kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita, kita hidup dalam pengharapan. Capai yang kita harapkan itu dengan usaha yang takut akan Tuhan. Maka saudara dan saya akan beria-ria dalam pengharapan itu. Ya, jangan sampai kau kena strom gara-gara pengharapan itu.
Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya, kita semua sebagai gereja, sebagai persekutuan, selalu memberi diri untuk dikuasai oleh karya Roh Kudus Tuhan, agar kehidupan kita selalu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah berkat, jadilah rema dengan kuasa tuntunan Roh Kudus Tuhan, terutama melalui tutur kata kita. Tuhan sayang kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam saat teduh dimulai. Bapa yang agung dan kudus, kami mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus kami mohon, kami menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku-pelakunya. Terkhusus, biarlah hidup kami, rumah tangga kami, persekutuan kami, senantiasa dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu telah. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan datang. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Silakan berdiri saudara. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saatnya kita bersatu dalam doa syafaat, mari berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan menjadi pendengar firman-Mu. Baik kami sebagai pelayan-pelayan-Mu maupun kami sebagai jemaat-Mu. Sekali lagi, dalam kuat Roh Kudus-Mu, mampukan kami tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami serahkan negara bangsa kami ini di dalam kasih dan penyertaan. Bahkan seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini, kami pertaruhkan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kiranya Engkau adalah sumber segala pendamaian. Biarlah Roh Kudus-Mu bertahta di atas semua kehidupan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Sehingga terjadi perdamaian yang penuh dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk semua gereja-gereja, terlepas apapun denominasi, ketika kami mengingat rayakan Pentakosta saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus mempersatukan semua gereja-gereja. Selama gereja-gereja itu beriman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Maka biarlah gereja-gerejamu itu penuh dengan semangat persaudaraan, semangat kebersamaan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Apapun denominasi daripada gereja-gerejamu, kami serahkan mereka. Kami serahkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja-gereja di atas tangan kuasa kasih Tuhan. Bapak, berdoa secara khusus untuk GPIB. Mulai dari fungsionaris majelis sinode, sampai kepada pos-pos pelkes, mupel-mupel yang ada. Tuhan Yesus berkati persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GPIB. Berdoa untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian GPIB Jemaat Mangamaseang. Sepakat kami berdoa untuk ketua majelis jemaat, untuk pendeta jemaat, berdoa untuk vikaris, berdoa untuk PHMJ, BPPJ, pengurus-pengurus pelkat, pelayan-pelayan PA dan PT, komisi-komisi dalam pembidangan masing-masing, tim kerja yang ada. Berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan, sampai karyawan-karyawati kantor majelis jemaat Mangamaseang. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang setia ini. Termasuk BPPJ. Kami serahkan hamba-hambamu ini di dalam kasih dan penyertaan. Lalu kami berdoa untuk Kodam 14 Hasanuddin dan pimpinan Yor Arhanud 4 AAY dalam hubungannya dengan GPIB Mangamaseang. Tuhan sertai hubungan ini. Lingkupi hubungan ini dengan kasih, dengan cinta. Sehingga terjalin hubungan yang senantiasa saling topang satu dengan yang lain. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, korban-korban bencana alam atau bencana ekologi. Kami serahkan saudara-saudara kekasih kami ini dalam kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk semua warga jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sempurnakan semua yang mengucap syukur untuk perayaan ulang tahun pribadi dan pernikahan. Bapak yang baik, kami menyerahkan warga jemaat sektor Penan 1. Engkau setia menopang rumah tangga keluarga kami. Topang juga keluarga Sanjar Parasa, keluarga Siher Selantang, keluarga Pemunda Lengkono, keluarga Manaya Rambulangi. Tuhan Yesus sertai keluarga ini, topang keluarga ini. Sebagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami, Tuhan jangan tinggalkan keluarga-keluarga ini. Lalu kami berdoa bersama-sama untuk jemaatmu yang bergumul juang dalam proses sakit penyakit, dalam kasus pemulihan. Bapak Yosef Sinai, Ibu Alwina Lel Malaya, Ibu Dina Limbong, Bapak Yopi Lomendong, Bapak Yusuf Syahaya, Ibu Frida Patiwael, Saudara Arthur Alfius Imbar, dan Oma Luisa Parihala. Tuhan, Engkau ada. Engkau ada untuk saudara-saudara kekasih kami yang yang bergumul dalam proses pemulihan. Baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami sebut nama saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka pulih dan sembuh. Bapak, kami serahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Majelis Asistensi Diaken Penatua, Paduan Suara Sektor Penan 7, dan juga Selois, Bapak Noce Toto Nunu. Tuhan, biarlah yang terlibat dengan talenta masing-masing, Tuhan sertai dan Tuhan jadikan keterlibatan ini dupa yang harum di hadapan Tuhan. Untuk pemandu lagu, pianis, petugas sound system, tim multimedia, semua yang terlibat, bahkan koster, pengatur
lalu lintas, Tuhan Yesus sertai dan berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati usaha dana yang dilakukan oleh PEK, yang saat ini dikerja layankan oleh PKLU. Berikan kami semangat untuk saling menopang demi kesatuan Mangamaseang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba tidak terlalu mengenal akan saudara-saudara hamba ini. Tapi satu yang hamba tahu, Engkau mengenal mereka. Karena itu Tuhan, hamba berkata, miringkan telingamu yang penuh kasih untuk mendengar doa semua anak-anak Tuhan yang beribadah dan berdoa saat ini dalam doa pribadi di saat yang teduh. Bapa, itulah rangkaian doa dan ucapan syukur kami masing-masing pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi ungkapan syukur, apa yang menjadi pergumulan kami, cita-cita dan harapan kami. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Lalu kami mohon hikmat-Mu agar kami mengerti bahwa Tuhan sudah menjawab doa kami dengan jawaban yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan secara berturut-turut. Kesaksian pujian yang pertama secara solois yang akan disampaikan oleh Bapak Noce Toto Nonu, peserta PKN 2 LAN, dan akan disambung dengan paduan suara sektor pelayanan 7. Silakan Pak Noce.
Ku pasrahkan ke tangan Tuhan dengan penuh kerendahan. Segala yang menimpa diriku, wujud kasih-Mu di jalanku. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati? Anugerahkah murka-Mu Tuhan? Jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku ke hadirat-Mu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati? Anugerahkah murka-Mu Tuhan? Jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku ke hadirat-Mu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu bersinar di hatiku dan abadi.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 96 ayat 8 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana program rutin, dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah hari ke-50 dari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari masa.
Jemaat, marilah berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus untuk menguatkan dan memampukan kami menjalani kehidupan ini. Oleh pertolongan dan kuasa-Mu, kami dapat mempersembahkan segala hasil usaha dan karya kami sebagai wujud syukur kepadamu. Terimalah persembahan kami ini, ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan kasih kami kepadamu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 24 Mei 2026. Ucapan terima kasih. 1. Pelayan firman Bapak Pendeta Hendra Benyamin Dores STH. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Betania, Makassar. 2. Pelayanan pujian paduan suara sektor 7 Mangamaseang. Dan juga solois Bapak Noce Toto Nonu. Organis Saudara Hiskia Enrico Sasiang. Pemandu lagu Ibu Lina Manoy Noya. Operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang Teologia Persidangan Gerejawi, Ibadah Hari Minggu Pelkat dan Keluarga. Ibadah Hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Ibadah Hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.30 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Ibadah Pelkat GP Gabungan hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Ibadah keluarga hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Ibadah Pelkat PKB Gabungan hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Tata ibadah hari lanjut usia nasional dalam rangka mendukung program pemerintah dan juga mengacu pada program kerja anggaran 2026-2027 Dewan PKLU bidang TPG dalam ibadah hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 menggunakan tata ibadah hari lanjut usia nasional. Bidang PPSDI PPK Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00
sampai dengan 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Himbauan. Mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Bidang Inforkom Litbang, tenaga admin keuangan atau pembukuan, setelah melalui proses penerimaan, tahapan seleksi serta tes kemampuan, telah diterima Saudari Natasha Fiona Marwanaya untuk mengisi posisi sebagai administrasi keuangan kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan 26 Agustus 2026. Keanggotaan. Berdasarkan surat permohonan untuk menjadi warga jemaat, serta pengisian formulir data calon warga jemaat, terhitung tanggal 22 Mei 2026, keluarga Arius Savanta Asye, Criselda Esterina Oktaviani Muing, beserta 3 orang anak dengan alamat Jalan Bangkala 5, nomor 477, terdaftar sebagai anggota Jemaat GPIB Mangamaseang, sektor pelayanan 8. Perubahan penambahan data di keluarga Oktavianus Adi Nugraha Putra Sujito Mentang, Bapak Pendeta Raden Bagus Sujito, terdaftar sebagai anggota Jemaat GPIB Mangamaseang, sektor pelayanan 5. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 24 Mei 2026 sampai dengan 30 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 84 orang, wanita 169 orang, jumlah 253 orang. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat dan selamat hari Minggu. Saudara jemaat, mari berdiri. Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun kita ke dalam kebenaran. Sekarang kita diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, dengan menghadirkan kasih dan kedamaian yang menyatukan dan memulihkan seluruh ciptaan. Janji Tuhan selalu digenapi, Dia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu
Saudaraku jemaat Tuhan dan anak-anak, merendahlah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bersatu teduh dimulai. Satu selesai, ibadah selesai. Shalom. Shalom.